Dan kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhal ikhwah, sebelum beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu senang bersendirian di gua Hira, ya. Beliau diperbekali oleh Khadijah, istri beliau yang tercinta, kemudian beliau menyendiri bertafakur, ya. Ketika bekalnya telah habis, beliau kembali lagi. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama ini, beliau sudah sering mendapatkan mimpi selama kurang lebih 6 bulan. Ya. Makanya Aisyah mengatakan, awwalu ma budi'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu awal isyarat yang diberikan kepada Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah ar-ru'ya, yaitu lewat mimpi. Dan tidaklah beliau bermimpi melainkan beliau melihat mithlu falakus subh, seperti cahaya subuh yang terang. Ya, kemudian beliau bersendiri di gua Hira. Datanglah Jibril alaihissalam dalam rupa aslinya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Ya, ini 5 ayat yang pertama. Mungkin ada yang bertanya, Rasulullah disuruh membaca apa? Sedangkan beliau adalah orang yang ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, sebagaimana persaksian beliau sendiri terhadap dirinya. Dan ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, karena beliau adalah orang yang ummi, tapi Al-Quran diwahyukan kepada beliau dan tak satu pun yang bisa mendatangkan tandingan sampai hari kiamat terhadap Al-Quran. Dan sudah berapa kali diuji dan dicoba, tidak ada yang mampu. Ya, kalau kitab-kitab yang lain dipalsukan mungkin gampang sekali beredar, tapi kalau mushaf dipalsukan, ayyuhal ikhwah, mungkin salah satu di antara santri kami di sini insyaallah dia membacanya, dia mengatakan ini, ya, ada perubahan di dalamnya, ya, tidak sesuai dengan yang kami hafalkan. Dan begitu Allah menjaga kitabnya Al-Quran, itu dijadikan di dada-dada para hufaz, ayyuhal ikhwah. Jawabannya kata para ulama, membaca itu ada 2. Ada yang disebut dengan qiraat al-maktub dan qiraat al-matlu. Ya. Ada membaca sesuatu yang tertulis dan ada yang membaca sesuatu yang diperdengarkan atau yang ditalkinkan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud Iqra di sini bukan membaca sesuatu yang tertulis, tapi membaca, mengulangi apa yang disampaikan kepadanya oleh Jibril alaihissalam. Makanya para ulama kita banyak yang buta seperti Syekh bin Baz rahimahullah tabaraka wa taala. Namun terkadang beliau mengatakan, saya sudah membaca kitab ini di ini, padahal beliau tidak pernah membacanya secara langsung, karena beliau cuma dibacakan kepada beliau dan diperdengarkan, karena beliau buta memang, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sebelumnya Jibril alaihissalam memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang sangat kuat, sampai Nabi tidak bisa tahan lagi dengan eratnya pelukan itu, ayyuhal ikhwah. Ya, dan saya sudah sering menyampaikan di majelis ini apa hikmahnya, mengapa Jibril alaihissalam memeluk Nabi dengan pelukan yang sangat kuat. Ada yang bisa jawab? Ahsan, agar beliau tidak mengira bahwasanya beliau lagi mimpi. Karena sebelumnya beliau sudah sering melihat dalam mimpi. Ya, apalagi melihat rupa aslinya Jibril alaihissalam. Beliau belum pernah melihat Jibril secara langsung. 600 lembar sayap, yang kalau satu sayapnya dibentangkan ya sudul ufuk, menutupi ufuk. Ya. Makanya Jibril sengaja memeluknya, seakan mengatakan, wahai Muhammad, yang ini bukan mimpi. Ya, seperti saya kalau berjumpa dengan salah satu di antara antum yang mana saya rindu, ya, lama tidak jumpa, biasa saya cubit, kau jika, ya, untuk memastikan bahwasanya ini nyata bukan mimpi, ya, kan begitu. Ya, jadi dikatakan Iqra. Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. 2 kali, Iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ma'ana biqari. Kemudian Jibril mulai menyampaikan ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini kata para ulama meresmikan nubuah Nabi, diangkat menjadi Nabi, tapi belum diangkat menjadi Rasul. Adapun diresmikannya beliau menjadi Rasul setelah turun firman Allah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Ya, karena perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi
wahyu yang dia terima untuk dirinya sendiri dan tidak membawa syariat yang baru. Rasul menerima untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya ya dengan syariat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syariat yang baru menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir. Tidak ada lagi syariat setelahnya. Ya. Jadi ya ikhwah al-karim, nabi diangkat menjadi nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan diutus menjadi rasul dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir dan seterusnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, beliau kemudian kembali menggigil ketakutan. Ya, ini fitrah manusia. Ya. Beliau kembali dan disinilah tampil seorang istri yang salehah yang bernama Khadijah. Dan ini pelajaran bagi para ibu-ibu, para akhwat. Kalau suami tak pulang ke rumah dalam keadaan yang khusyuk, ya mungkin dia ditekan di kantornya, ya di jalan dia ditilang polisi, ya kemudian sampai di depan rumah tertulis ya nota dari PDAM, listrik atau air belum dibayar. Kemudian buka pintu, jangan sambut dia dengan muka yang cemberut. Ya, seperti Khadijah radhiyallahu anha, dia yang tampil menenangkan suaminya. Kalau ada masalah sebentar dikasih tenang dulu. Ya, jangan begitu tiba langsung, Abi, ini ada tagihan masuk. Ya, kasih dulu makan kok. Ya. Tapi banyak tuh suami itu dia makan soto di luar. Istrinya kasih makan Indomie di rumah. Ini zulm dan menjadikan permainan tidak seimbang. Baik. Masuk waktu ya. Ala kulli Khadijah kemudian tampil dan mengatakan ya, dia Rasulullah mengatakan zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni. Ya, makanya al-mudaththir artinya yang berselimut. Ya, dithar, selimut. Nabi mengatakan, "Dathiruni, selimuti saya." Beliau menggigil. Ya, setelah ditenangkan oleh Khadijah, Nabi menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Khadijah? "Wallahi demi Allah, wahai suamiku, la yukhziyakallahu abada." Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Ya, karena dia tahu Rasul ini orang baik. Orang baik itu tidak akan terhinakan. Ya, Khadijah langsung tampil, "Innaka latasilur rahim." Kau orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Wa tuqrid dhaif, memuliakan tamu yang datang. Wa tahmilul kal, memikul beban orang lain. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan selalu membersamai orang yang memperjuangkan kebenaran. Dan beliau mengajak Rasulullah menemui pamannya Waraqah ibn Naufal, dan Waraqah mengatakan, "Ini yang datang kepada wahai Muhammad yang mendatangi Musa, Jibril alaihissalam. Dan tidaklah ada yang didatangi seperti yang mendatangimu, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaumnya dan diusir dari kampung halamannya." Apa kata Nabi? "Saya juga akan diusir kalau begitu nanti." Waraqah mengatakan, "Iya, dan andaikan saya masih hidup ketika itu terjadi, saya akan membelamu wahai Muhammad." Allahu Akbar. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah. Orang yang memperjuangkan kebenaran itu pasti akan mendapatkan permusuhan, ya dari kaumnya, dari banyak orang. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diazan.